Yang dimaksud intiqadul wudu adalah ketiadaan wudu meskipun tidak didahului bagi orang tersebut wujudnya wudu. Atau adanya wudu maksudnya bukan artinya yang tidak boleh dilakukan ini yang batal wudunya saja, tetapi juga berlaku bagi orang yang tidak punya wudu. Ini kaitannya dengan permasalahan apakah bayi yang lahir di dunia ini kondisinya suci, punya wudu, atau berhadas, tidak punya wudu. Maka jawabannya menurut mazhab Syafi'i, manusia lahir di dunia ini pada asalnya dalam keadaan berhadas alias tidak punya wudu. Artinya bukan harus batal wudunya, tapi tidak punya wudu itu haram melakukan dari 4 hal ini. Pertama adalah sholat, tawaf, memegang mushaf, membawa mushaf. Wal makna anal arba'atul asy'allati tahrumu mula basatu hatiha ala man laisa bimutadiin hiya as-shalah fardhu kanat au naflan. Maknanya bahwasanya haram atas orang yang tidak punya wudu melakukan dari salah satu 4 hal. Pertama sholat. Jadi sholat ini haram bagi orang yang batal wudunya atau enggak punya wudu. Ini kemufakatan ulama, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Bahkan ada yang mengatakan sholat tanpa wudu itu bisa dikategorikan istihza, geguyu. Jadi dalam mazhab Syafi'i sholat harus pakai wudu. Atau sholat jenazah, ini hampir semua mazhab ulama. Ilam yakun faqitu tahurani auda imal hadasi. Faqitat tahurani auda imal hadasi. Ini pengecualian. Selama yang bukan daimal hadas atau faqitat tahurani, orang yang terus menerus berhadas atau orang yang kehilangan 2 alat bersuci, maksudnya dia tak bisa pakai air dan tak bisa pakai debu. Contoh ketika COVID banyak petugas pakai pakaian APBD beberapa jam, berpuluh jam, nah, sampai waktu masuk sholat maka bisa sholat dengan alasan lihur matil waktu, namanya sholat lihur mati waktu. Artinya dia harus sholat ketika masuk sholat, kemudian dia nanti ketika sudah bisa mendapati air atau debu maka dia mengulangi sholatnya. Yang kedua, daimul hadas, orang yang terus menerus berhadas, contoh mungkin orang yang punya penyakit diabetes, orang itu tidak bisa mengontrol kencingnya. Apabila sudah masuk waktu maka dia harus cebok, kemudian dia menutup kemaluannya atau farjinya, semisal pakai pampers, kemudian dia langsung berwudu dan langsung sholat. Seandainya di sela-sela waktu keluar kencing maka tidak masalah, artinya sholatnya sah dan tidak mengulangi sholatnya. Yang kedua yang diharapkan bagi yang berhadas atau tidak punya wudu, yang nomor 2 adalah tawaf, baik itu tawaf di Ka'bah, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Yang ketiga yang diharamkan bagi yang berhadas tidak punya wudu adalah mashul mushaf, menyentuh mushaf. Demikian pengajian sekedhik, mugi-mugi enten manfaatipun, kurang luwihipun kula nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, para habaib, wabil khusus Habib Syekh bin Mustafa Ba'bud, dan para kiai yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Ya ikhwani, perlu diketahui dalam agama ini kita dianjurkan secara terus menerus, bahkan banyak riwayat, banyak ayat Al-Quranul Karim, banyak hadisnya Nabi besar Muhammad SAW menganjurkan kita untuk bersedekah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayatnya, as-sodaqah tudfi al-khoti'ah.
Ya, sesungguhnya sedekah akan memadamkan kesalahan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya juga, disebutkan bahwa waddu maradakum bisadaqah. Apa itu? Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Bahkan disebutkan juga untuk memasuki pintu surga kita dianjurkan dengan sedekah juga. Apa itu? Ittaqun nara walau bisikit tamar. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma, untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka, untuk mendapatkan keselamatan kesehatan, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan, bahkan untuk mendapatkan dil. Apa itu? Naungan di hari kiamat nanti. Innad dilil mu'min yaumil qiyamah as-sadaqah. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah dengan sedekahnya. Bahkan untuk melancarkan rezeki, untuk mendatangkan rezeki, dalam riwayatnya disebutkan la tuqi fayuka alai. Janganlah kamu menahan atau menyimpan harta, maka kamu akan ditahan atau disimpan hartanya, tidak disampaikan kepadamu. Ini semua faedah-faedah menunjukkan kebebasan, keinginan yang luar biasa dalam Islam ini untuk memberikan manfaat baik sesama muslim, memberikan faedah kita. Dengan cara apa? Bersedekah, berulur tangan, memperhatikan saudara seiman kita. Lah ini kita di majelis ini, kita buka peluang ini untuk menunjukkan kita bukan cuma memberikan materi, tapi kita praktek juga. Al-ilim bil amal, ilmu itu dengan amalnya. Sudah diberitahu, ini manfaat-manfaat tentang sedekah, monggo dipraktekan. Insya Allah yang sedikit dari kita bisa memberikan manfaat, baik diri kita sendiri maupun orang lain. Sebagaimana disebutkan, bisa memasukkan kita ke surga, dijauhkan kita dari api neraka, dilancarkan rezeki kita, diberi kita kesehatan, bahkan diberikan yang namanya payungan di hari kiamat nanti. Insya Allah inilah yang bisa saya sampaikan, memberikan manfaat baik zahir wal batin. Mari kita barengi dengan sholawat. Enggak, semuanya para jamaah kita bersolawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan ambil kesempatan ini untuk panjenengan solawat dengan hati panjenengan jenengan hadiraken, atau panjenengan dengan lisan panjenengan boleh pun sakarepe panjenengan. Mau dengan hati panjenengan maupun dengan hanya lisan panjenengan, semuanya menika akan membawa manfaat kepada kita semuanya. Nggih, sing boten wonten pilihane panjenengan mendel. Nggih. Monggo kita sholat sareng-sareng hanya beberapa menit, mungkin hanya 3 menit. Kalau panjenengan sholawat datang Kanjeng Nabi, sembari nanti di sini digelingkan sebuah kotak. Itu semuanya dalam rangka memberikan kesempatan, bukan dalam rangka meminta. Ini nanti insya Allah akan dikembalikan untuk pemberangkatan kaum muslimin muslimat ingkang berangkat datang menika majelis yang menggunakan armada elf. Nah, dibantu dengan kawula panjenengan memberikan infak tersebut. Nggih, mugi-mugi estu-estu di bulan Rajab ini adalah bulan untuk sedekah. Bulan yang dengan sedekah kita akan dijauhkan daripada nerakanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, sejauh terbangnya burung gagak sampai dia terus mengepakkan sayapnya sampai mati tua. Sejauh itu kita akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan dalam ba'dul athar. Monggo sareng-sareng Kang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
Acara selanjutnya yaitu mau'izah hasanah. Sebelumnya Al-Fakir sebagai Muqassimul Awqat mewakili jamaah Jalsatul Itsnain Anwarus Shalihin Tulungagung menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah menyediakan fasilitas sarana prasarana sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan juga meminta maaf jikalau seandainya ada tutur kata atau tingkah laku dari kami yang kurang berkenan di hati Sahibul Bait beserta keluarga besarnya. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Habib Syekh bin Mustafa Ba'bud, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.